Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengar firman Tuhan, untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu selalu baik. Haleluya. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini Tuhan kembali mendapatkan firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu, agar kami hidup seturut rencana-Mu, dan nama-Mu saja yang kami permuliakan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu ini, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu keadaannya, kondisinya tetap terpelihara oleh Tuhan. Saudara, tema kita pada hari ini adalah makna orang yang berjumpa dengan Tuhan. Makna orang yang berjumpa dengan Tuhan. Kita boleh membuat pernyataan, saya sudah berjumpa dengan Tuhan, saya sudah bertemu dengan Tuhan, bahkan saya sudah bertuhan. Tetapi nanti dulu Bapak Ibu, sebab kondisinya apakah betul bahwa kita sudah bertuhan dan sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena di sini kita minta bukti dan kita harus membuktikan dalam hal tersebut. Jika bukti-bukti kita sebaliknya, kita adalah pembohong, pembual, dan adalah anak setan. Ini penting untuk kita sadari Bapak Ibu. Jadi kita jangan sampai mengaku sebagai orang bertuhan, mengaku sebagai orang pernah berjumpa dengan Tuhan, tetapi tidak ada dampaknya di dalam kehidupan kita atas orang lain dan atas diri kita sendiri, yang pada akhirnya kita sedang membohongi diri sendiri, dan kita akhirnya saudaraku menjadi orang-orang pembohong. Sudah barang tentu kita tidak mau seperti itu, bukan? Saudara, dampak dalam hal seseorang apabila bertuhan, saya menyebut kata bertuhan supaya lebih familiar, supaya lebih nyata, lebih enak didengar, supaya kata-kata bertuhan ini, kalau kebalikannya seperti orang tidak bertuhan. Nah, dampak sebagai orang bertuhan, berjumpa dengan Tuhan adalah adanya pertobatan. Jika tidak ada pertobatan, saudaraku, kita bukan bertuhan, kita berhantu. Itu yang perlu Bapak Ibu sadari, yang Bapak Ibu perlu untuk introspeksi ulang, yang seringkali mengaku sebagai orang beriman, sebagai orang bertuhan. Ayatnya saudaraku di Lukas 19 ayat 5 sampai 10. Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku, ini adalah bertanda orang yang berjumpa dengan Tuhan, yaitu bertobat. Anda tahu siapa Sakeus? Sakeus adalah pemungut cukai, yang awalnya adalah orang yang serakah, pemeras, dan yang jahat. Tetapi tatkala dia berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, ada pertobatan. Dia katakan, "Kalau ada yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat, dan hartaku separuhnya aku bagi orang miskin." Ini tanda yang jelas sebagai tanda pertobatan. Ada perubahan, Bapak Ibu. Ada satu nilai dampak yang luar biasa yang dia nyatakan kepada nilai Tuhan. Bagaimana seringkali kita menyatakan sebagai orang bertuhan, tetapi nyatanya tidak ada pertobatan, saudaraku. Itu bukan bertuhan, saudaraku. Itu bersetan, berhantu. Sangat mengerikan ya Bapak Ibu. Kita minta bukti sebagai orang bertuhan. Iya kan? Yang tadinya jahat sekarang tidak lagi dong. Yang tadinya serakah sekarang tidak lagi dong. Yang tadinya pemeras
sekarang tidak lagi dong. Itu orang bertuhan, namanya orang yang bertobat, yang berbalik arah 180 derajat. Bagaimana kita menyatakan sebagai orang bertuhan? Kita rajin ke gereja, rajin ibadah. Nyatanya saudaraku jahat jalan terus. Iya kan, memeras jalan terus, serakah jalan terus, ingin mengingini milik orang lain jalan terus, rakus jalan terus. Wah, itu kacau Bapak Ibu. Anda sedang membohongi dirimu sendiri. Yang rugi adalah Anda sendiri. Jangan sampai terjadi seperti itu atas diri kita. Sebagai orang bertuhan, yang pertama, munculkan nilai-nilai pertobatan. Berbalik arah 180 derajat. Bukan berputar 360 derajat, saudaraku. Banyak orang Kristen tidak tahu malu. Katanya dia bertuhan. Begitu bangganya dia keluar dia sebagai orang yang setia kepada nilai Tuhan. Tetapi nyata hidupnya dampaknya nggak ada. Yang rugi adalah dirimu sendiri. Iya kan, saudara? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kita bertuhan bukan sebatas berseru, saudaraku. Tapi kenyataannya bagaimana dengan penyataan kita? Adakah bukti? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tidak ada gunanya kita berkuar-kuar sebagai orang bertuhan, sebagai orang beriman. Tapi nyatanya, saudaraku, tetap dalam kejahatan, tetap dalam kenajisan. Tidak ada perubahan. Lain dengan Sakeus. Begitu dia berjumpa dengan Tuhan, dia katakan dengan jelas, walaupun dia dicerca dengan pemungucuk, dia dicerca dengan teman-temannya, Bapak Ibu, bahwa dia orang berdosa. Dia nyatakan sebagai bukan orang lagi berdosa. Dia katakan, Tuhan, separuh hartaku ku bagi orang miskin, dan bila mana ada yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Kalau dihitung-hitung harta Sakeus habis, Bapak Ibu. Pada dasarnya Sakeus itu orang baik. Namanya Sakeus itu orang baik, Bapak Ibu. Dikembalikan kepada hakikat kemanusiaan sebagai orang baik. Makanya Tuhan mencari hal seperti itu. Jika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ingin mengembalikan kita sebagai hakikatnya, sebagai orang-orang baik, sebagai orang-orang benar, yang bukan lagi orang berdosa. Nah, kita harus menyadari reaksi kita tatkala kita bertuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan, Bapak Ibu. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Ingat baik, sebagai orang yang bertuhan, sebagai orang berjumpa dengan Tuhan, ada makna yang jelas. Ada perilaku yang jelas, perubahan-perubahan yang jelas, pertobatan yang jelas. Kalau semua tidak jelas, Bapak Ibu, kita masih hidup dalam kegelapan. Iya kan? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Jadi beda dengan Sakeus. Iya kan? Dia katakan, aku akan mengganti yang aku peras 4 kali lipat, dan separuh hartaku ku bagi orang miskin. Satu nilai pertobatan yang luar biasa. Kata Yesus kepada Sakeus, engkau adalah keturunan Abraham dan layak menerima keselamatan. Ini penting ya Bapak Ibu. Pertobatan adalah hal yang harga mati untuk kita sebagai orang bertuhan. Kalau kita tidak bertuhan, kita sebagai orang yang belum bertobat. Kalau kita sebagai orang belum bertobat, kita bukan bertuhan, kita berhantu. Itu yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan pernyataan-pernyataanmu yang katanya berjumpa dengan Tuhan. Orang melihat ya kan, implementasinya dalam kehidupanmu sehari-hari. Orang melihat refleksi hidupmu sehari-hari. Ya kan, makanya untuk itu buktikan bahwa kita adalah orang bertuhan. Manusia beriman, manusia yang sudah berjumpa dengan Tuhan, sama dengan Sakeus. Begitu luar biasanya dia bertobat dan tidak melakukan nilai-nilai yang jahat lagi. Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Yang kedua, adanya pembaharuan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang bertuhan, adanya pembaharuan. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, sebagai orang bertuhan ada pembaharuan. Tatkala kita beribadah, mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ada perubahan, pembaharuan nilai budi pekerti kita. Jadi yang najis, yang jahat kita tidak lakukan lagi, Bapak Ibu. Ya kan, ini pembaharuan budi pekerti, pembaharuan attitude, pembaharuan akal budi.
Kalau tidak ada pembaruan akal budi, apa yang kita bawa kepada Tuhan? Barang yang najis kah? Barang yang Tuhan tidak berkenan kah? Barang yang cacat kah? Kalau demikian kondisinya Bapak Ibu, sama juga mengejek Tuhan Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya kita sebagai seorang pemberontak kepada Tuhan, tidak taat, tidak rendah hati, tidak mau hidup dalam kekudusan. Ya kan? Ini kan kacau Bapak Ibu. Sebagai orang yang berjumpa dengan Tuhan, sebagai orang yang bertuhan, harus ada pembaruan budi pekerti. Ada satu nilai yang di dalam diri kita menghargai nilai kekudusan. Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Ini penting loh Bapak Ibu. Kekudusan adalah, sekali lagi saya bicara, harga mati Bapak Ibu. Kalau Anda hidup dalam kenajisan, apa yang kau persembahkan kepada Tuhan? Hartamu tidak ada gunanya, kepintaranmu tidak ada gunanya. Iya kan saudaraku? Tuhan ingin supaya diri kita ini loh, nilai kekudusan harus kita benar-benar jaga, harus kita pelihara. Tanpa kekudusan kita tidak bisa berkorelasi dengan Tuhan. Jangan berlindung dalam kasih karunia Bapak Ibu. Itu satu nilai yang jahat. Makanya setiap kita, kekudusan itu harus benar-benar kita jalankan. Pembaruan budi pekerti kita harus benar-benar ada, nyata, yang sebagai nilai orang yang mengkondisikan hidupnya bertuhan. Sebab kata Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Jika engkau katanya setiap hari berdoa, berjumpa dengan Tuhan tanpa kekudusan, itu ngomong kosong Bapak Ibu. Itu hanya bualan, itu hanya pembohong Bapak Ibu. Masa kan kita menjadi orang pembohong, padahal Bapak kita bukan Bapak pembohong. Sebab Bapak pendusta itu adalah iblis. Kita bukan anak iblis, kita ini anak Tuhan. Ini penting ya Bapak Ibu kita sadari. Biar orang-orang melihat ada pembaruan budi pekerti. Mungkin dulu kita pernah dan sering berbuat najis. Sekarang tidak boleh lagi dong. Sebagai orang bertuhan. Ya kan? Masa Bapak Ibu kita tidak ada getaran-getaran berjumpa dengan Tuhan. Sepertinya saudaraku biasa-biasa saja hidup dalam kenajisan. Hidup tanpa salah. Salah besar Bapak Ibu. Berapa lama, berapa sering Bapak Ibu ke gereja? Berapa sering Bapak Ibu berdoa? Iya kan? Nah, dalam hal ini, tanpa kekudusan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Iya kan? Kan ada pengampunan dosa. Oke, ada pengampunan dosa. Kita sudah diampuni, lalu bikin najis lagi begitu. Tidak bisa lah. Iya kan? Tuhan tidak mau dipermainkan apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi yang kedua ada pembaruan budi pekerti kita, sehingga kita tahu mana yang dari Allah yang sempurna dan mana yang bukan. Jika kita tidak tahu mana yang dari Allah, mana yang sempurna, kita hidup dalam kegelapan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen hidup dalam kegelapan, tidak tahu yang mana dari Tuhan, yang mana bukan. Sehingga masuk perangkap jebakan-jebakan si iblis, yang akhirnya serba kompromis, yang tidak ada ketegasan, yang tidak ada fanatis di dalam hal kebenaran. Sehingga hidupnya serba kesana ngikut, kesini ngikut. Dan pada akhirnya engkau mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Bapak Ibu. Hanya satu yang kita bisa mengabdi, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Iya kan? Jadi orang yang bertuhan sangat percaya hidupnya dalam kekudusan. Sangat percaya hidupnya menjaga nilai-nilai apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suka, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu nilai yang kedua, bila kita bertuhan, bila kita berjumpa dengan Tuhan, maknanya ada perubahan. Jika kita tidak perubahan, itu hanya omongan bual, omongan kosong Bapak Ibu. Yang ketiga, adanya perubahan. Iya kan? Yang ketiga, adanya perubahan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana firman ini terhadap nilai diri kita? Iya kan? Apakah ada perubahan kita dalam hal tersebut? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah kita sudah terjadi peristiwa tersebut? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, atau masih menjadi manusia yang lama? Iya kan? Itu namanya belum ada perubahan Bapak Ibu. Jika kita mengatakan kita bertuhan, belum ada perubahan. Iya kan saudaraku? Jadi apa sebagai bukti kebenaran kita berjumpa dengan Tuhan? Apa sebagai bukti kebenaran kita bertuhan? Tidak ada perubahan. Iya kan? Dulu jahat, sekarang jahat. Sama aja, sami mawon Bapak Ibu. Jadi saudara, jadi lucu ini. Kebohongan-kebohongan yang vulgar. Kebohongan-kebohongan yang bodoh. Yang mana membohongi diri sendiri. Dan akhirnya mencelakakan diri sendiri.
Kata Yesus, waktu itu aku berterus terang, "Enyalah engkau pembuat kejahatan. Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." Sangat mengerikan sekali loh Bapak Ibu. Yang sangat mengerikan sekali apabila kita tidak ada perubahan. Jadi tadi yang kedua ada pembaharuan, yang ketiga ada perubahan. Jika kita tidak ada perubahan, saudaraku, bukti sebagai orang bertuhan itu tidak ada. Nihil. Ya kan? Nol. Pada akhirnya kita, saudaraku, tetap menjadi manusia lama. Yang pun kalau kita ada perubahan sebentar sejenak, kemudian balik lagi kepada manusia lama, itu seperti babi kembali kepada kubangannya, dan seperti anjing kembali memakan muntahnya. Maukah kita seperti itu? Saya berharap kita tidak mau seperti itu, dan kita harus tetap ada nilai perubahan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Kita sudah menjadi manusia baru. Walaupun secara fisik kita tidak berubah, tapi secara karakter kita berubah. Secara perbuatan kita berubah. Yang dulu kita jahat, sekarang tidak lagi. Yang dulu kita dendam, sekarang tidak lagi. Yang dulu kita najis, sekarang tidak lagi. Itu nilai perubahan yang nyata. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mengertikan dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Saya rasa kalimat firman Tuhan ini, saudaraku, sangat mudah sekali kita mengerti jika kita serius. Jika kita menaruh nilai harapan, jika kita menaruh nilai satu nilai yang sangat serius kepada nilai-nilai Tuhan. Jika kita tidak serius, ya silakan saja. Jika kita memandang firman Tuhan, mendengar firman Tuhan masuk kuping kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, silakan saja. Tapi ada akibat di kemudian hari. Ya kan, hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, bertanda kita berjumpa dengan Tuhan adanya perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam karakter kita, di dalam perbuatan kita, di dalam nilai sikap dan attitude kita. Kalau tidak ada perubahan, yang dahulu sebagai orang jahat, sekarang tetap jahat. Saudaraku, kita adalah sedang membohongi diri kita sendiri yang katanya sebagai orang bertuhan. Hati-hati ya dalam statement kita. Jangan kita sembarangan, jangan kita terbuai di situ tidak ada nilai arti dan makna apa-apa. Ya kan saudaraku, dan pada ini kita yang akan rugi besar di kemudian hari. Yang keempat, adanya pengertian. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Adanya pengertian. Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Yang keempat, adanya pengertian. Saudaraku, Ayub adalah manusia yang saleh, manusia yang takut akan Tuhan, ya kan? Tetapi saudaraku, waktu itu sebelum mengalami kejadian yang heroik, yang anaknya 10-nya mati, kemudian dia jatuh miskin, hartanya habis, kemudian dia mengalami penyakit luka-luka dari sekujur tubuhnya, yang tatkala dia belum mengalami hal tersebut Bapak Ibu, dia menyatakan nilai Tuhan saudaraku salah semuanya. Sehingga pada akhirnya dia bertobat dan dia mengatakan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Jika orang berjumpa dengan Tuhan, jika orang bertemu dengan Tuhan, jika orang bertobat, adanya pengertian. Apapun yang terjadi atas dirinya itu adalah mengkondisikan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Jangan kita menyatakan sebaliknya, Tuhan sudah menjauh dari diri kita, Tuhan sudah melupakan kita. Itu pengertian-pengertian yang salah. Jika kita orang bertuhan, tidak demikian Bapak Ibu pengertian kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Kita lihat dalam peristiwa Ayub, yang begitu sangat heroik. Ayub sudah habis-habisan Bapak Ibu, sampai istrinya pun mengatakan, "Mati saja kamu, kutuki Tuhanmu." Tetapi Ayub dengan tegar dan mengerti bahwa sekarang aku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu mengerti dalam rancangan Tuhan, mengerti maksud Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Sehingga hidupnya saudaraku selalu berharap kepada Tuhan, selalu menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaannya.
Jadi saudaraku, orang yang bertuhan sangat mengerti bagaimana cara Tuhan bertindak, bagaimana cara Tuhan melindungi, bagaimana cara Tuhan mengasihi, bagaimana cara Tuhan setia, bagaimana cara Tuhan mengkondisikan diri ciptaannya begitu sangat amat luar biasa. Jika pengertianmu ini belum ada dalam hal tersebut, saudaraku, Anda bukan bertuhan. Hati-hati. Jadi Anda sedang berhayal. Seringkali keluhan, ocehan orang Kristen tatkala dia menderita. Pak Pendeta, sepertinya Tuhan sudah melupakan saya. Pak Pendeta, sepertinya Tuhan sudah tidak peduli dengan saya. Itu pengertian yang salah. Itu pengertian yang bukan dari Tuhan. Itu pengertianmu bukan pengertian orang bertuhan. Kalau engkau bertuhan, kata Tuhan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan rambut di kepalamu sehelai pun tidak mungkin putus tanpa seizin Tuhan. Jadi lihat Ayub, pada saat pengertian dia muncul, katanya Tuhan, kata dia kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, Bapak Ibu. Makanya tatkala engkau menderita, ada persoalan, ada masalah, itu nilai proses supaya engkau tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Di sini engkau sebagai orang bertuhan, perjumpaanmu dengan Tuhan harus jelas, harus nyata, harus ada, dan harus percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ada amin Bapak Ibu. Itu pengertian yang benar. Jangan Anda mempunyai pengertian yang sangat benar jika percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Orang boleh ngomong apa? Orang boleh ngomong kita dikutuk Tuhan. Orang boleh ngomong kita ditendang Tuhan, kita dibuang Tuhan. Biar saja Bapak Ibu. Itu yang dilakukan juga 3 teman Ayub kok, Bildad, Zofar, Elifas. Yang hampir Tuhan bunuh. Kalau Ayub bilang bunuh, dibunuh 3 orang ini dengan Tuhan, oleh Tuhan. Yang lain dengan Elihu, yang nasihati Ayub dengan benar, saudaraku. Makanya saudaraku, jangan kita mendengar apa kata orang. Mendengarlah apa kata firman Tuhan. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Jadi pengertianmu diperbaiki dulu, dibenahi dulu, agar tidak salah-salah dalam kondisi engkau bertuhan. Tatkala engkau berjumpa dengan Tuhan alias sudah bertuhan, jika pengertianmu benar, saudaraku, engkau tidak pernah mengeluh, engkau tidak pernah bersungut-sungut, dan engkau tidak pernah kecewa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab pada akhirnya, endingnya, saudaraku, satu nilai yang luar biasa. Ayub dipulihkan sangat luar biasa. Dia kembali mempunyai anak yang 10 dan jauh lebih baik. Dan dia dikembalikan hartanya 2 kali lipat. Sungguh luar biasa. Siapa yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Bapak Ibu, mungkin dalam kondisi sekarang engkau terpuruk, engkau terhina, engkau teraniaya, engkau menderita. Ingat baik, pengertianmu harus benar terhadap Tuhan yang engkau sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dia setia sampai selama-lamanya. Dalam seumur hidupmu engkau disertai Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Itu pengertian benar. Ada amin? Kita aminkan ini Bapak Ibu. Bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Haleluya. Saudaraku, jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini penting untuk kita camkan baik-baik bahwa jika kita berjumpa dengan Tuhan, jika kita bertuhan, saudaraku, adanya pengertian yang benar terhadap nilai Tuhan, terhadap pribadi Tuhan, terhadap kehendak Tuhan, terhadap kasih Tuhan, terhadap kesetiaan Tuhan. Haleluya. Ada amin, glory. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, adanya pengorbanan. Matius 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, inyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu kata Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya yang diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang kelima, Bapak Ibu, orang yang bertuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah adanya pengorbanan. Sebagai manusia 100%, Bapak Ibu, Yesus mengatakan, aku mau ke Yerusalem. Nanti di sana aku disesak, aku dianiaya, aku dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Dan di sana kondisi yang akan terjadi di Yerusalem. Tapi Petrus, saudaraku, tidak setuju. Petrus tidak setuju dalam pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kita. Petrus tidak setuju pengorbanan Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa umatnya. Saudaraku, setiap kita sebagai orang bertuhan, ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Kalau memang Tuhan mengkondisikan, yang Tuhan dalam hal ini mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita atas nama pengorbanan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama, Bapak Ibu, kenapa kita tidak lakukan? Jadi adanya pengorbanan itulah sebagai orang yang bertuhan. Jangan malah mengorbankan orang lain, saudaraku. Makanya Yesus sebagai manusia menyatakan, saudaraku, dia mau berkorban untuk sesama manusia, untuk mengampuni dosa manusia. Tapi di sini Petrus tidak setuju. Dia tarik tangan Tuhan. Dia katakan, sekali-kali Tuhan Allah tidak melakukan itu kepadamu. Apa kata Yesus? Enyalah iblis. Engkau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Itulah kehendak iblis selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Makanya saudaraku, setiap kita yang tidak ada pengorbanan di dalam hidup ini sebagai yang mempermuliakan Tuhan, itu kita belum bertuhan, Bapak Ibu. Kita pengorbanan yang sangat, misalnya pengorbanan soal perasaan, ya kan, pengorbanan soal nilai harga diri saja, saudaraku. Kondisi-kondisi seringkali kita mempertahankan, kita berantem, kita mati-matian bertahan. Dan atas nama nilai-nilai tersebut pada akhirnya kita berbuat kejahatan dengan alasan namanya harga diri. Harga diri saya diinjak-injak segala macam. Jika kita berserah kepada Tuhan, segala sesuatunya Tuhan atur, Tuhan dalam membela kita. Jadi saudaraku, kita ini harus berkorban, lebih berkat memberi daripada menerima. Kalau kita terus mengorbankan orang lain, itu kita bukan bertuhan, Bapak, kita bersetan, saudaraku. Itu sangat mengerikan. Makanya apa gunanya kita memiliki dunia ini beserta isinya, tapi jiwa kita binasa. Jadi kita harus paham, saudaraku, jika orang berjumpa dengan Tuhan, jika kita bertuhan, harus ada nilai pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan harta benda, pengorbanan diri kita untuk kepada nilai mempermuliakan Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi tatkala kita malah mengorbankan orang lain, itu namanya iri hati, itu namanya jahat, itu namanya keji. Sehingga padanya kita bukan anak Tuhan, kita ini anak setan. Perlu kita hati-hati dalam hal mengarungi kehidupan ini, saudaraku. Iya kan, saudaraku? Soal mengampuni saja itu, saudaraku, mengorbankan perasaan lo, Bapak Ibu. Seringkali kan kita tidak mau dan tidak bisa. Dengan alasan, oh tidak bisa saya mengampuni, Pak. Mereka yang jahat duluan dengan saya. Iya kan, saudaraku? Oh tidak bisa begitu, Bapak. Biarlah engkau berkorban perasaanmu, mengampuni. Iya kan, saudara, kita sepertinya orang lemah, padahal di situ ada kekuatan Tuhan yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan dengan setia. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, sebagaimana juga engkau diampuni. Amin, saudaraku. Jadi setiap kita ini harus mengalah dalam hal nilai-nilai untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan kita mengadakan satu nilai tindakan sendiri menurut kekuatan kita yang membuat kita terkutuk. Kita perlu berhati-hati dalam kita membuat statement. Jika kita bertuhan, harus adanya pengorbanan. Pengorbanan yang mana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, pengorbanan yang mempermuliakan Tuhan. Ada amin? Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini, saudaraku, mengkondisikan hidup kita, ya kan, sebagai nilai kebenaran di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kita bertuhan katanya, berjumpa dengan Tuhan katanya, tetapi tidak ada hal-hal yang
nyata dalam berdampak bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri, itu adalah kebohongan. Jadi penting untuk kita sadari kebenaran Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, adalah kebenaran sejati. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami adalah orang yang bertuhan, yang bertuhankan Tuhan Yesus. Ada nilai-nilai, satu nilai perubahan, pembaharuan, pertobatan. Ada satu nilai pengorbanan yang harus kami lakukan atas nama mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada. Biarlah mereka juga menjadi saksi hidup sebagai orang-orang beriman. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.